Oke, minggu lalu saya udah kasih introduction ya. Ah, kita akan ikutin materi yang D2L ini ya. Buku ini akan jelasin sangat formal secara matematik apa itu linear regresi. Kalau kalian kesulitan baca matematiknya ya, tapi harusnya anak matematik nggak kesulitan lah baca ini ya. Kalian bisa lihat di apa playground. Oke. So, bab 3 itu membahas linear neural network for classification. Oke. Ah, lihat di sini ya. Ini sebenarnya bahas linear regresi ya, bahwa dia punya asumsi ada pola linear nih di garis linear yang menghubungkan titik-titik data tersebut gitu ya. Nah, ini linear regression atau biasa waktu di kuliah kalian belajarnya di waktu belajar tentang uh, linear regresi. Selain itu juga ada linear regresi untuk classification. Apa bedanya klasifikasi sama regresi? Kalau regresi, outputnya itu continuous value. Kalau classification, outputnya adalah kategori. Saya kasih contoh di sini ya, supaya kalian lebih visual belajarnya dan lebih cepat. Kalau classification problem, saya punya data, titik data ini, oke, dia ada labelnya, label pertama kuning, label kedua biru. Lihat titik data sini ya. Nah, classification problem itu cari function yang memisahkan dua label tersebut, gitu ya. Let's say saya bikin neural network-nya, oke. Saya pakai aktivasi ReLU, oke. Maka dia akan nyariin saya pemisah, oke. Nah, ini yang disebut classification problem. Cari pola yang memisahkan kategori atau label. Jadi ininya categorical gitu ya. Dia punya label. Yaitu dua kategori di sini, kuning dan biru. Tapi kalau regression problem, dia nilainya continuous value. Oke? Jadi misalnya saya kasih contoh di sini yang kayak gini ya. Coba saya lakukan regresi, maka dia nyari garis continuous value, oke? Bukan untuk memisahkan label, tapi untuk melakukan uh, regresi gitu ya. Karena problem type-nya saya ubah tadi dari classification menjadi regression, oke? So, itu yang harus kalian bedain. Bedanya biasanya di definisi error. Kalau misalnya di sini, di linear regresi, misalnya dia kasih contoh ini price data, di data harga rumah di beberapa areal di US. Cuma dua dimensi X dan Y, oke? Nah, waktu dia define error message, oke? Itu agak berbeda dengan yang classification. Ya, karena kalau di case-nya regresi, error didefine sebagai jarak antara garis hipotesa, jarak titik-titik data, bisa juga square root-nya atau square residualnya dijumlahin. Oke? Itu yang define sebagai square error. Tapi kalau di classification, biasanya dia pakai softmax. Karena kita berurusan dengan label yang sifatnya kategorikal. Jadi definisinya biasanya bukan jarak titik data, tapi softmax. Softmax ini another function yang harus kalian mengerti, yang biasanya dipakai untuk classification. Ini rumusnya softmax. Oke, bisa juga pakai cross entropy loss. Jadi beda loss-nya aja, ya. Nah, di sini dia jelasin apa itu cross entropy dari information theory, sebaiknya spend waktu untuk understand. Karena waktu kita cuma terbatas sejam dan saya fokusnya ke kalian saat ini adalah
praktikalnya. Saya lihat ini sebagai homework untuk kalian baca ya. Jadi interesting karena di sini juga banyak pertanyaan-pertanyaan dari murid-murid yang ngambil course ini ya. Di sini dia jelasin image classification, gimana define errornya ya. Pengetahuan tentang mendefine error penting banget untuk kedepannya waktu kalian belajar neural network atau deep learning. Oke, kalau kalian berurusan dengan image, ya errornya beda kalau kalian berurusan sama teks. Definisi distance atau errornya ya. Hari ini kita akan bahas masuk ke chapter 5, apa itu multi layer perceptron, algoritma backpropagation. Oke. Dan saya harap kalian belajarnya efektif ya. Bentar, saya download dulu slide-nya di mana ya? Udah download belum ya? Jadi kalau misalnya ada penjelasan saya terlalu dense atau terlalu cepat, ya kalian bisa nonton recordingnya dan kalian bisa tanya ke ChatGPT ya. Oke, so let's start. Kita akan belajar tentang multi-layer perceptron, chapter 5 di D2L. Saya akan refresh dulu pemahaman kalian soal supervised learning menggunakan thinking framework. Supervised learning, saya punya data, pasangan data set X dan label Y. Kalau labelnya categorical, saya sebut problemnya adalah classification. Kalau label Y-nya adalah continuous value, saya sebut problemnya regression. Oke? Dan kita bilang di supervised learning ada fungsi yang memetakan X ke Y, tapi fungsinya itu saya nggak tahu. Kita sebut unknown target function. Oke? Fungsi ini kita nggak tahu, nggak ada orang yang tahu. Kalau ada orang yang bisa bikin fungsinya, forget machine learning, pakai rule base. Kita berurusan dengan machine learning karena udah nggak ada orang yang tahu F-nya. Kalau masih ada yang bisa define F-nya secara secara matematis, dan kita berurusan sama rule base. Kita harus implement algoritma rule base-nya. Biasanya kita berurusan sama machine learning kalau kita udah nggak tahu F dan nggak akan ada orang yang tahu. Yang bisa dilakukan oleh machine learning, bikin mathematical model. Mathematical model itu isinya ada dua, hypothesis set dan learning algorithm. Contoh di linear regresi, hypothesis setnya ya fungsi linear. Algoritmanya ya optimization dengan gradient descent. Dia akan memilih final hypothesis G yang paling mendekati F. Apa definisi paling mendekati F? Yaitu di saat errornya, residual square error atau softmax, total softmax error atau cross entropy error paling minimum. Oke? Itu artinya kita menemukan G yang mendekati F walaupun tidak akan sama dengan F. Oke, mudah-mudahan itu clear buat kalian supaya intuisinya jalan waktu belajar neural network. So, machine learning itu banyak sekali modelnya. Kalau kita lihat landscape dari pengetahuan ini, kalau kalian sekarang lagi di kampus belajar, biasanya kalian belajar dulu machine learning klasik kayak linear model, SVM, nearest neighbor, radial basis function, Gaussian process, dan lain-lain. Neural network adalah special model karena sebenarnya dia tidak lahir dari mathematics. Dia inspired by neural network, tapi dikembangkan sebagai mathematical model. Dia inspired dari neural science. Dan sah-sah aja seperti itu ya. Karena kita waktu bikin pesawat juga inspired by the bird, by biology ya. Sampai sekarang moncongnya pesawat aja masih mirip burung, ekor dan sayapnya. Oke, kalau kita nggak inspire dari biologi, kita nggak akan nikmatin pesawat, teknologi pesawat yang sekarang. Sama halnya itu, neural network ini terinspirasi dari research di neural science yang mengatakan bahwa
komponen terkecil di dalam human atau mammalian brain itu namanya neuron, dan neuron ini berinteraksi kirim dan menerima biological signal melalui synapse, ya. Dan mereka buat mathematical model untuk neuron dan synapse yang bentuknya neural network saat ini kita sebut, atau multilayer perceptron sebelumnya. So, anggap data saya misalnya patologi data, di sini ada tisu patologi berwarna 3232 kali 3 pixel, dan saya misalnya udah punya neural network, saya bilang G, datanya X, dan saya udah train, artinya saya udah punya parameternya, ya. Apa itu parameter W di sini? Kalian balik ke sini. Parameter W itu kabel-kabel ini nih. Oke. Dia ada di layer dan di posisi indeks di dalam layernya. Artinya dia tensor. Misalnya ini layer 1, ada 8 neuron, artinya ada L11, L12, L13 sampai L18. Di layer 2 ada L11 sampai L26 ya. L21 sampai L26. Begitu seterusnya. Oke. Jadi kalau saya bilang parameter di sini, parameter neural network itu adalah W. W itu adalah nilai dari weight parameter di sini. Dan dia itu bentuknya tensor karena multidimension. Oke, ini W-nya. Saya simplify G X W. Kalau saya kasih new image, setelah saya train neural network-nya, dia akan kasih saya class score, apakah di dalam sini ada cancer-nya atau enggak. Oke, kalau saya visualkan lagi, image-nya itu nanti matriks masuk ke W, W juga matriks atau tensor, dikali nilai X, X-nya itu kita jadiin vektor kayak gini, dikaliin kita dapat class score-nya. Nah, di computer vision, biasanya problem yang dihandle itu classification, di mana kita pengen classify ini kucing atau ini anjing. Selain itu juga ada problem kayak localization, misalnya saya pengen locate di mana kucingnya. Atau detection, saya pengen hitung berapa kucing, berapa anjing, berapa duck. Atau segmentation, saya pengen bikin polygon ya yang mengcrop image of interest, object of interest, cat, dog, dan duck. Oke. Oke, so sekarang kita lihat how neural network works. Minggu sebelumnya kalian udah belajar playground. Nah, ini lebih formal aja dari playground. Yang ditemukan oleh neural scientist sebelumnya, bahwa mammalian brain, termasuk manusia itu mammalian ya, itu punya struktur yang sama, bahwa ada neuron yang gambar lingkaran di sini, dan dia terhubung dengan neuron-neuron lainnya, yang menyambungnya kita sebut synapse, dan di dalam synapse itu ada kayak kabel lebih kecil lagi, itu namanya dendrites. Nah, itu yang diabstraksikan sebagai weight parameter untuk neural network. Oke. Di sini kita sebut W di sini. Oke, jadi ini W. Nah, ini disusun-susun karena memang menurut neural scientist, human brain itu contain 60 billion neuron. Yang membedakan otak manusia yang satu dengan yang lain itu adalah sambungan dendrites-nya. Bahwa otaknya Einstein sama otaknya kita itu sama 60 billion, tapi sambungannya beda. Itu yang menyebabkan dia lebih pintar mungkin ya. Bahwa dia belajarnya lebih baik dan otaknya sambungan dendrites-nya berbeda. Oke, tapi jumlahnya setiap manusia dianugerahi 60 billion neuron ya. Dan itu sama. Itu yang membuat kita harus yakin bahwa apapun bisa kita pelajari, seperti Einstein pelajari sesuatu karena jumlah neuron kita sebenarnya sama. So, gimana mathematician bikin model? Model yang pertama dibikin yaitu sering disebut dengan nama perceptron, ya.
Kalian bisa cek di ChatGPT, kalau nggak salah Rosenblatt yang pertama kali bikin ini tahun 1930-an atau 40-an ya. Nanti cek aja di ChatGPT historicalnya. Jadi Rosenblatt bilang, coba kita model neuron ini dengan aktivasi sederhana, bahwa kalau ada signal masuk dengan nilai W1, W2, W3, itu cuma dijumlahin aja, disumasi input X dan nilai parameter W-nya, dot product, dijumlahkan ke semuanya, dan dievaluate menggunakan activation function. Activation function-nya waktu diciptakan perseptron ini itu hanya simple step function atau sign function. Oke. Setelah itu bagaimana dia nebak nilai W? Dia bilang W yang awal waktu di setup neural network-nya, set aja nilai W random atau 0. Setelah itu W berikutnya adalah W sebelumnya, WI sebelumnya. Ingat W-nya ini tensor ya, karena dia disusun per layer tadi dan ada indeksnya setiap layer. Maka nilai W berikutnya adalah W sebelumnya pada waktu T ditambah laju perubahan W atau delta W di situ. Laju perubahan W, dia cuma lihat error itu tanda epsilon di situ di persamaan itu dari label, perbedaan label ya dibanding hasil prediksi Y dikali dengan XI. Ternyata kalau kita iterate, ternyata nilai W-nya nggak berubah lagi dan dia bilang itu converge. Nah, itu cikal bakalnya neural network, oke? Jadi sebenarnya simple iteration dengan menebak nilai W secara random atau 0 sampai update nilainya sampai dia nggak berubah. So kalau kita lihat bagaimana kerjanya, ini kasih contoh data 2 dimensi aja ya, bahwa ada data supaya gampang saya visualisasi cuma 2 dimensi. Terus dia ada label bullet atau cross. Bullet itu kredit KPR-nya di approve, kalau dia cross kredit KPR-nya di reject sama bank. Contoh ya. Ini hanya contoh biar kalian bisa bayangkan. Oke. So, intinya bikin neural network, parameternya berapa, dijumlahin, kalau besar threshold keluar 1, kalau kecil keluar 0. Oke. So, dia bisa kita simplify persamaannya kalau kita pakai activation sign, itu sebagai persamaan HX sama dengan sin W transpose X. Oke. Persamaan kiri dan kanan ini sama ya. Ini cuma ditulis dengan notasi vektor, linear algebra. Ini notasi dengan algebra, jadi satu yang vektor, ya ini yang algebra biasa. Oke, so algoritmanya, perseptron algoritma dia bilang ya udah set aja nilai W sembarangan dulu, habis itu update nilai W sebagai perkalian Y dikali X. Y itu hasil keluaran dari perseptron. So kita lihat demonya di sini ada. Ini hanya untuk 2 dimensi dengan 1 neuron ya. Jadi nggak banyak neuron, ini cuma 1 neuron. GitHub apa tadi? Ditam perseptron. Nah, GitHub Ditam perseptron. Demo. Oke, saya coba. Oke, ini. Jadi ini cuma ada 2 label. Saya cuma pakai 1 neuron, ya. Saya coba run. Oke, 1 neuron itu merepresentasikan 1 garis. Ini garis yang terakhir yang dia dapat. Oke. So kalau saya lihat di sini, kalau saya punya case, oke, saya cuma taruh 1 hidden layer 1 neuron untuk kasus klasifikasi, ya. Di saat polanya sederhana bisa dipisahkan oleh 1 garis, harusnya ini bisa. Oke.
Tapi kalau polanya saya ubah begini, tidak ada garis yang memisahkan pola ini kan. Satu neuron pasti fail. Ini biar diterusin trainingnya dia nggak akan dapat itu. Karena apa? Karena satu neuron itu merepresentasikan satu garis di dalam two dimension. Dalam high dimension, ya pasti kalau dalam 3 dimensi dia jadi bidang. Oke, 4 dimensi udah susah kita visualize gitu ya. Tapi saya pernah cerita sebelumnya bahwa dengan satu single neuron, selama input feature space saya ubah, misalnya saya pindah ke norm space atau di space yang memang bisa mengkombinasikan X1, X2, X kuadrat, dan sin 1, sin X2, saya bisa dapat lebih smooth. Neuronnya cuma satu. Oke? Problemnya adalah kita akan sulit untuk transformasi features ke dalam space berbeda. Itu prosesnya tidak trivial. Orang lebih senang gimana kita expand neural network arsitektur, oke? Supaya saya cuma cukup dengan features yang ada di data aja. Saya udah nggak usah expand, lakukan functional transformation, space transformation di feature space. Oke? Ternyata dia bisa memisahkan kompleks. Oke? Gimana kita buktikan kenapa neural network bisa melakukan pemisahan kompleks pattern seperti ini? Ya asumsikan aja satu neuron ini melakukan membuat satu garis, maka kalau ada banyak neuron seperti ini, dia bisa membuat banyak bentuk poligon. Ya. Dia cari bentuk poligon. Nah itu bisa dibilang sebagai geometric interpretation dari neural network. Bagaimana kalau modelnya udah sangat kompleks seperti ini? Ya saya harus tambah capacity neural network. Anggap saya tambah seperti ini, artinya dia akan punya lebih banyak capacity untuk bisa memap complex features atau complex pattern. Oke? Jadi selama kalian baca D2L, selalu balik ke sini, test your understanding supaya intuisinya jalan. Karena neural network, deep learning never about code, it's about mathematical model dan kamu punya intuisi waktu bekerja dengan mathematical model. Oke, saya balik ke materi. Oke, jadi kalau satu neuron merepresentasikan satu garis, maka kalau dua neuron bisa merepresentasikan dua garis. Kalau saya combine, anggap bahwa ini adalah mathematical operation untuk Boolean notation, and dan or, maka dia bisa, kalau banyak neuronnya, dia bisa merepresentasikan pola yang kompleks. Oke, misalnya contohnya ini satu neuron. Tapi kalau saya kasih berlayer-layer, dia bisa merepresentasikan fungsi H negate H2 dan H1 negate kali H2. Kalau saya punya banyak neuron, banyak perseptron, maka dia bisa merepresentasikan poligon. Ini kalian bisa cek di sini tadi waktu kita bikin ini. Ini sebenarnya poligon ya. Tapi sebenarnya case ini saya bisa turunin jumlah neuronnya. Oke, coba. Saya refresh dulu ya. Ini yang love ini, saya cuma mau pakai 2 neuron, tapi saya mampu nentuin features. Oke? Coba lihat, bisa nggak dia? Bisa tuh, almost bisa ya. Kalau saya tambahin lagi, oke. Harusnya bisa dengan 4 neuron. Tapi saya lakukan transformation ya. Di matematik, features ini bisa kalian represent dalam satu space kayak Euclidean space, X1, X2, kayak koordinat gini. Tapi ada space-space lainnya, misalnya norm space, ya, Sobolev space, ya itu biasanya kalian pelajari di functional mathematics. Banyak sekali space-space lainnya, dan
zaman-zaman dulu neural network itu banyak yang orang perang di arsitektur, tapi ada juga orang bilang kalian nggak usah seribet itu di arsitektur, tapi lebih fokus ke space transformation, features transformation. Oke, tapi itu nanti bisa kalian pikirin di saat nanti kalian riset bahwa selalu terbuka opsi featuresnya saya combine, hasilnya lebih bagus walaupun arsitekturnya biasa-biasa aja. Oke, next. Kita akan belajar lebih lanjut bagaimana neural network mendefine error measure ya dan meminimize total error measure dengan stochastic gradient descent. Dan di situ akan ketemu problem bagaimana mencari gradien laju perubahan error terhadap perubahan parameter W atau weights yang nantinya akan rise up ke backpropagation algorithm. Oke, first, semua error didefine sebagai individual error dari titik data, ya. Jadi kalau misalnya ada satu data, misalnya ini datanya ini yang bulat-bulat ini ya di sini ya. Saya ambil yang masih clean ini. Kalau misalnya dia bikin satu hipotesa output dari neural network, keluaran fungsi hipotesa, maka error didefine jauh atau perbedaan antara tiap titik data ke titik hipotesa dikombine totalnya semuanya berapa. Makanya di sini ada kata sigma individual error. Oke? So, kalau saya bilang bahwa fungsi f itu unknown dan fungsi hipotesa diharapkan mendekati f, kita bisa bilang bahwa dia dekat kalau errornya kecil. Errornya itu udah pasti fungsi H dan F, ya. Dan dia point wise definition dijumlahin terhadap semua titik data. Nah, kalau untuk case regresi kita udah belajar sebelumnya bahwa kita square error aja gitu ya, atau binary error. Tapi ternyata definisi error atau loss atau distance ini akan berbeda di saat kita case-nya adalah classification karena kita harus pakai softmax atau kita harus pakai cross entropy. Oke? Nah, dari point wise error kecil di sini itu dijumlahin ke semua titik data, kita akan ada istilah in sample error bahwa errornya itu terjadi untuk data-data yang kita pakai untuk training. Jadi itu disebut in sample error. Tapi untuk testing, kalau saya kasih data baru, kita sebut out of sample error. Biasanya waktu kita train, nggak semua data kita pakai training. Contoh misalnya di sini ada 100 data ya, ini. Oke. Saya bisa atur di sini berapa banyak rasio yang saya pakai training atau saya pakai testing. Oke. Nah, di sini ada test loss, ini namanya out of sample error. Di sini ada training loss, itu kita sebut in sample error di slide kita tadi. Oke. Next. Bagaimana kita define error function? Kalau classification ya tadi softmax atau cross entropy loss. Ya. Kalau dia regresi, kalau dia kita pakai koordinat kartesian atau Euclidean space, ya kita pakai square atau root mean square. Oke. Tapi banyak error definition atau definisi distance function dalam matematik. Kalian bisa cek. Explain about distance or loss function in mathematics, commonly used in deep learning. Jadi biasanya banyak model neural network kalau kita tune, misalnya pindah dari MSI menjadi RMSI atau binary entropy menjadi loss lainnya. Di sini aja ada berapa loss itu kalian pelajarin ya. Tapi kalau saya bilang explain common distance or loss definition from transport transport theory.
Ada Euclidean distance, Manhattan distance, Minkowski distance, Mahalovich distance, Wasserstein distance, KL divergent, crosstalk. Oke, so kalau kalian baca paper mengenai machine learning atau neural network, selalu lihat loss definition dan asumsi kenapa dia menggunakan loss tersebut. Oke, biasanya dulu banyak paper hanya membandingkan impact dari perubahan loss function terhadap akurasi dan performance zaman-zaman awal-awalnya deep learning. Oke, untuk image biasanya pakai softmax kalau classification ya, atau multi-class SVM. Definisinya nggak usah dihafalin ya, kalian bisa always ask ke ChatGPT gimana caranya mendefine untuk kasus-kasus classification. Oke, so ada case di mana errornya bisa going to nol, total errornya ya, tapi bisa jadi itu overfitting ya. Jadi hati-hati karena itu bisa jadi kalau total loss-nya nol, bisa jadi network-nya memorizing atau overfitting. Dikasih data baru, jelek sekali hasilnya, tapi waktu di train bagus-bagus karena nolnya errornya mendekati nol. Oke, hati-hati dengan overfitting, itu musuh utama AI engineer. Next, backpropagation algorithm setelah kita define loss ya. Balik ke deeper playground ya. Di sini ada beberapa sudah dijelasin ya. Jadi ini test loss adalah out of sample error, ini in sample error, ini rasio training dataset dan testing dataset. Datanya kita bisa kasih noise, batch size, ini adalah dari semua data untuk masuk ke neural net kita chunk, kita potong-potong, jangan masuk semua, tapi dibuat batch per batch. Oke, ini juga hyperparameter penting, batch size, karena akan menyangkut bagaimana cepat dia belajar untuk menemukan nilai-nilai parameter W. Oke, activation tadi kita udah belajar, awalnya di perceptron pakai linear, habis itu diubah ke sigmoid, tapi sekarang kita agree bahwa fungsi aktivasi yang murah seperti ReLU, LikiReLU, dan ELU itu jauh lebih perform dibanding sigmoid atau Tanha. Oke, jadi sebaiknya kalau ada pilihan activation sebaiknya pakai ReLU atau LikiReLU. Nanti bisa lihat apa bedanya ReLU dan LikiReLU, pelajari di ChatGPT. Oke. Saya lanjutkan tentang backpropagation. Oke, alasan terbesar kenapa kita pindah waktu bikin perceptron dari sign function yang warna biru di situ adalah kalau saya pakai sign function, maka kalau saya plot total error itu jadi fungsi yang patah-patah warna biru di kanan. Apa akibatnya kalau fungsinya patah-patah seperti itu? Kalau saya pakai warna biru, activation-nya akan menghasilkan error function terhadap W yang patah-patah gitu. Masalahnya di sini adalah kita nggak bisa pakai kalkulus, ya, karena kalau pakai kalkulus saya butuh menghitung gradien, ya. Kalau fungsinya patah seperti itu, gradiennya bisa nol atau tak berhingga. Akhirnya saya nggak bisa manfaatin banyak teknik optimisasi dalam kalkulus karena pemilihan fungsi aktivasi yang salah. Itu kenapa di sini jangan lagi pakai fungsi yang linier. Oke, jelek dia. Oke, sebaiknya pakai fungsi yang non-linear, misalnya sigmoid ini non-linear tapi mahal. ReLU non-linear tapi murah. Jadi sekarang guidance-nya pakai ReLU. Oke, historically, kenapa orang move dari fungsi sign menjadi non-linear function kayak Tanha? Itu karena kita pengen escape dari combinatoric problem di saat error function-nya jadi fungsi patah-patah seperti ini. Dan kita pengen manfaatkan teknik-teknik optimisasi berdasarkan gradien. Oke, sekarang saya akan jelasin gradient descent algorithm. So, dalam perceptron learning algorithm tadi yang saya jelasin di depan, kita define misalnya
nilai W random. Setelah itu kita tebak nilai W sebagai hasil perkalian X dan Y atau dataset dan label. Kita iterate sampai nggak berhenti. Oke? Tapi itu cara paling naif ya, paling basic. Nah, gradient descent algorithm bilang bahwa kalau kita pengen cari nilai minimum dari satu fungsi E in sample error ini ya, dengan parameter W, maka kita initialize W dengan 0 misalnya, tapi kita update W sebagai W sebelumnya dikurangin learning rate dikali dengan gradient atau laju perubahan error terhadap W. Oke? Delta E in di sini. Oke. Nah, ada masalah dengan ini karena bagaimana seandainya error function itu punya local minima dan global minima. Kita bisa terjebak di local minima. Oke? Kalau misalnya saya start dari sebelah kanan, saya akan bilang bahwa titik minimumnya yang pertama kali saya temuin titik minimum, padahal sebenarnya masih ada global minimum. Gimana caranya kita bisa escape dari problem ini? Adalah kita bagi titik-titik data menjadi mini batch, dan setiap mini batch akan start secara random, sehingga dia tidak terjebak di dalam lokal minima. Oke? Jadi idenya sebenarnya chunk datanya menjadi banyak mini batch ya, supaya dia tidak terjebak dari titik start yang sama dan semua data dimasukin ke situ ya. Jadi sebaiknya dibuat mini batch. Oke? Di deeper playground saya bilang tadi mini batch size ini sebenarnya untuk mengimplementasi stochastic gradient descent supaya tidak terjebak di dalam lokal minima. Oke, next arsitektur matter. Berapa banyak jumlah hidden layer, berapa banyak jumlah neuron di dalam tiap layer, ya. Tapi tidak ada rule of thumb bahwa kalau data saya begini, harusnya layernya segini. Kenapa? Karena model neural network purely inspired by neural science. Tidak ada guidance yang clear berapa banyak neuron saya butuhkan untuk data saya dan berapa banyak hidden layer. Jadi kita harus coba-coba. Oke, nggak ada jalan lain selain coba-coba. Itu kenapa saran saya untuk penelitian, jangan try to find new arsitektur, tapi improve state of the art arsitektur, karena takes time untuk eksperimen sampai kita dapetin arsitektur yang proven. Oke? Nah, sekarang setelah kita define arsitektur, nah kita udah mulai harus lakukan SGD iteration, bahwa tebak nilai W, dari nilai W sama dengan 0, update nilainya dengan setting learning rate, dikali dengan laju perubahan error terhadap gradient. Kalau di deeper playground, di sini ada learning rate, ya. Di sini kita bisa set fixed learning rate, oke, dengan set nilainya 0,03. Kalau dia terlalu cepat kita kecilin, kalau dia terlalu lambat kita gedein, ya. Kapan kita bisa lihat dia kecil atau gede? Kita coba aja nilai defaultnya, misalnya gini ya. Itu dia cepat kan, turun. Kalau saya mau perlambat, ya, saya kasih 0,1. Oke. Kalau saya mau percepat, saya kasih 0,3. Oke. Jadi biasanya setiap algoritma gradient descent itu ada recommended default value, tapi nanti kita bisa tuning dengan mempercepat dan memperlambat dengan cara membaca grafiknya, test loss dan training loss. Oke? So next, gimana caranya kita menghitung gradient E terhadap E in terhadap W? W-nya ini tadi saya bilang tensor, ya. Kalau W-nya ini nilai biasa, ya kita pakai kalkulus, ya. Tapi kalau tensor artinya ada indeksnya. Bisa nggak kita pakai partial differential equation untuk itu?
Jawabannya bisa, karena zaman dulu kita bikin neural network itu masih nurunin sendiri turunan partial differential equation A in terhadap W, di mana W-nya ini adalah matriks atau W-nya ini adalah tensor. Tapi kemampuan kita untuk bikin analytic formulation dari turunan E in terhadap W itu terbatas mungkin cuman di beberapa layer. Kalau layernya 100, udah sulit sekali untuk mencari rumusnya ya. Jadi neural network sempat mentok bahwa nggak ada perkembangan di neural network karena masalah kalau saya tambah layer, saya nggak bisa lagi menghitung secara analitik turunan E terhadap W atau gradien. Oke, sampai akhirnya Geoff Hinton menemukan backpropagation algorithm. So backpropagation algorithm mensolve perhitungan gradien yang tadinya cost-nya kuadratik, dia buat jadi linear cost. Jadi kalau saya tambahin terus hidden layer, sampai berapapun jumlah hidden layer, cost-nya tetap linear, ya, tidak tumbuh secara kuadratik, yang tentu saja komputasinya mahal. Jadi kita harus kasih kredit ke Profesor Hinton karena dia bisa find out dynamic programming pattern di dalam perhitungan gradien. Oke, saya ceritain dikit. Kalau kalian pengen lebih formal, banyak sekali di YouTube, di buku gitu ya, gimana algoritma ini bekerja. Tapi intinya adalah waktu forward propagation, kita menghitung fungsi hipotesa H dengan forward propagation, ya. Seakan-akan kita juga ada proses berjalan ke belakang, walaupun indeksnya for L sama dengan 1 to L, ya, tapi kita juga berhitung ada perhitungan berjalan ke belakang, oke, dalam looping yang sama, dengan indeks yang dibalik, untuk menghitung suatu signal, oke. Kalau signal itu kita compute, maka dia bisa menghitung gradien tanpa harus Q kuadrat kompleksitinya. Kalau tanpa menggunakan backpropagation, maka cost of komputasinya itu kuadratik. Tapi dengan backpropagation dia bisa linear terhadap Q, ya, di mana Q jumlah weights. Oke, caranya define satu chain rules, ya, dan sensitivity factor. Oke, jadi sensitivity factor ini di sini lambda, gamma untuk layer L sebagai gradient error dengan terhadap input signal. Jadi ada kayak signal dikirim, terus dihitung gradiennya dari input signal. Oke. Dan sehingga algoritmanya seakan-akan waktu dia ke depan, ya, waktu dia forward propagation untuk compute hypothesis function, dia juga backward ke belakang dengan indeks L dari L kurang 1 sampai 1 untuk menghitung sensitivity signal. Oke. Dan ternyata ada pola rekursif yang bisa terlihat sehingga kita bisa compute dengan lebih mudah. Oke. So in summary, backpropagation ini adalah pola rekursif yang bisa mengubah komputasi yang tadinya kuadratik menjadi linear, oke, dengan cara melakukan forward dan backward propagation at the same time. Oke, lebih detailnya banyak di buku-buku, banyak di YouTube ya. Kalian tidak akan implement ini di neural network karena biasanya sudah ada di fungsi-fungsi yang disediakan oleh PyTorch ataupun TensorFlow. Oke. Next, waktu kita train kita harus set up activation function dan lain-lain. Hindari overfitting ya. Harus tahu cara bacanya kapan dia overfitting. Overfitting itu seakan-akan errornya 0. Tapi kalau dikasih data baru, dia gede banget errornya. Kalian bisa baca dari sini. Kalau dia trainingnya benar, oke, saya kasih contoh sini. Garis antara test loss dan training loss itu nggak berjauhan, ya. Training loss kan in sample error. Testing loss itu out of sample error atau testing data. Overfitting terjadi di saat training loss bagus, tapi testing loss jelek, atau dia gapnya terlalu besar.
Oke, itu kalian bisa baca dari grafik ini. Itu kenapa biasanya kalau training neural network sebaiknya kalian visualize errornya, baik itu test loss atau training loss. Teknik-teknik menghandle overfitting udah banyak ya. Kayak kalau di deeper playground, ya drop out, kalian bisa implement drop out, oke? Dan lain-lain ya. Di sini saya list down di sini. Intinya adalah get more data, ya. Itu salah satu teknik. Pakai arsitektur dengan capacity yang cukup, terus weight decay, regularization, drop out, dan lain-lain. Biasanya di paper-paper, biasanya dia jelasin teknik-teknik regularisasi seperti ini yang apa yang dia pakai. Oke, initialization of the weights biasanya 0 atau random ya, tergantung. Biasanya juga ada yang kita initialize dengan hasil penelitian sebelumnya, dengan pre-train, itu open. Dan kalian harus belajar tentang teknik-teknik regularization. Di sini ada banyak regularization. Ada L1, L2, ada regularization yang adaptif dengan regularization rate. Misalnya saya mau L1 adaptif, saya set dia punya regularization rate. Oke, juga ada teknik-teknik seperti auto learning rate. Jadi bukan fixed learning rate, tapi learning rate-nya bisa adaptif sesuai dengan kebutuhan. Nanti baca di bawah sini ada dokumentasinya, semua mengenai hyperparameter tersebut. Oke, weight regularization. Biasanya ini kalian pelajari di teknik-teknik optimisasi, bahwa kalau ada satu cost function atau error function saya pengen optimize, maka supaya optimisasinya berjalan dengan baik, supaya nilainya tidak terlalu jadi tinggi sekali atau kecil sekali, kita regularize. Ada yang disebut L1 regularization, di mana faktor regularisasi yang ditambahkan di belakang loss function itu sebanding dengan satu parameter lambda dikali RW. RW-nya sebanding dengan absolute value dari nilai W. Kalau dia sebanding dengan kuadratik, kita sebut L2. Kadang-kadang ada yang implement L1 plus L2 disebut elastic. Oke? Juga ada max norm regularization dan drop out. Di deeper playground, di sini ada beberapa yang sudah diimplement. Oke? Ini drop out, bahwa kalau ada weight parameter yang nggak berubah selama iterasi stochastic gradient descent, nah dia hapus nilainya, nanti bisa ditambahin lagi, dan dia bisa maintain hyperparameter dropout percentage. Oke. Next, kita nggak akan pakai TensorFlow, tapi lebih ke PyTorch. Minggu depan saya akan jelasin PyTorch dan tools-tools terkait untuk MLOps-nya, supaya kalian bisa reproduce paper dari jurnal. Kita sebaiknya pakai PyTorch, karena TensorFlow udah jarang dipakai oleh research community, mostly sekarang bergerak ke PyTorch. Tapi kalau misalnya ada code yang lama yang masih jalan dengan TensorFlow dan masih bisa kalian pahami, ya silahkan dipakai. Antara PyTorch dan TensorFlow sedikit sekali perbedaannya. Oke, apalagi yang penting di slide ini ya data preprocessing. Sebaiknya kalian lihat bahwa sebelum masuk ke neural nets, dia harus jadi numerical, harus di encode, harus di preprocess supaya rapi. Babysitting learning process. Nah, ini cara bacanya ya. Gimana lihat loss, kalau learning rate-nya terlalu tinggi, dia cepat sekali drop tuh. Ya, dia naik justru loss-nya ya. Kalau very high learning rate itu yang kuning. Kalau high itu dia cepat turun nilai loss-nya. Yang kita harapin yang warna merah, di mana dia turunnya agak landai ya. Inilah guidance kalian untuk mengatur nilai learning rate. Atau kalau nggak mau pusing ya pakai, kalau di sini pakai auto tuning learning rate. Oke. Overfitting terjadi di saat in test in sample error dan out of sample error gap-nya gede.
Jadi kalian bisa baca di sini ya. Next, hyperparameter optimization. Ya, ada beberapa. Pasti kalian akan hyperparameter tuning selama bekerja mereproduksi paper. Ya, harus biasakan setting multiple eksperimen dengan MLOps. Karena kalau enggak, nanti code kalian setiap hyperparameter beda-beda nanti ya code-nya. Sekarang udah banyak MLOps yang mudah dipakai kayak Metaflow ya. Kalian bisa doing banyak eksperimen dengan satu source code base ya. Nah, kalian bisa lihat Metaflow atau ya yang paling gampang ya Metaflow atau Kubeflow atau MLflow. Minggu depan kita akan bahas tentang toolset ya. Next tentang Stochastic Gradient Descent Optimizer, ini bagian dari framework yang udah disediain, ada SGD-nya. Biasanya standarnya kita pakai Adam dan RMS Prop, tapi saya lebih sering lihat Adam dibanding RMS Prop. Oke, Adam itu sudah adaptif dan sudah pakai momentum juga, RMS Prop pakai momentum ya. Ini tinggal manggil fungsi, tapi sebaiknya kalian ada sedikit knowledge bagaimana memilih gradient descent optimizer. Karena kalau di code, mostly banyak Adam, tapi ada case di mana RMS prop is better than Adam, ya, di paper. Oke. Learning rate di set biasanya di code ya. Dan semua yang saya jelasin itu di-summarize di playground, di Deeper Playground. Saya harapin kalian spend time mengenai slide ini dan belajar bangun intuisi dengan Deeper Playground dan belajar minta code yang spesifik di sini. Oke. Gimana caranya minta code? Ya be spesifik. Misalnya write PyTorch code to implement neural network with two-dimensional. Saya coba implement yang ini ya. Saya bilang two-dimensional, oke, data set with two label, network architecture contains three hidden layers. Okay, each layer has 10 neuron. Okay, with ReLU activation. Okay, and apalagi. Jadi kalau kalian nggak spesifik, code-nya juga nggak spesifik. Jadi be spesifik gitu ya. Tadi learning rate saya belum set, activation udah, task-nya belum ya. PyTorch to implement neural network classification. With two-dimensional synthetic data set with two label, a network architecture content tree, blah blah blah, and okay, let's try. Dia bikinin data contoh ya. Itu epochnya tadi saya nggak cerita, mini batch-nya juga saya nggak kasih tahu ya. So kalau kalian pengen minta plotnya juga bisa minta plotnya. Oke. Next kalian harus paste ini di Google Colab. Kalau ada error, tanya lagi dia errornya, dia bisa bantu untuk bug fixing. Oke. Materi hari ini sampai di situ. Silahkan kalau ada yang mau bertanya, ini masih ada 1-2 menit. Rido, siapa aja di sini? Desi, Hansel, masih bisa ngikut atau ada problem? Terlalu cepat kah? Atau masih butuh guidance? Kalau bisa, Bisa. Aman ya? aman Pak, insya Allah.
Oke, jangan lupakan D2L book karena di situ formal matematiknya. Saya berusaha kasih intuisinya ya supaya kalian waktu baca buku lebih happy. Dan minta code dengan prompt yang spesifik karena kalau nggak spesifik jelek juga code-nya ya. Jadi be more specific. Pakai ChatGPT sebagai asisten supaya kalian bisa lebih produktif ya dalam belajar. Oke, ada yang problem atau ada yang kesulitan? Desi, Sayid, Ruli, Jonathan, Indah, Ardianti, aman? Oke, good. Oke, ya. Jadi pakai Deeper Playground, bangun intuisi kalian ya untuk multilayer perceptron. Minggu depan kita udah mulai masuk ke convolution neural nets untuk imaging. Jadi latihan terus dengan ChatGPT, cari sampel-sampel data di Kaggle, bikin neural network-nya pakai ChatGPT. Kalian akan happy karena ada code assistant sekarang ya, nggak usah ngapal. Minggu depan kita masuk ke materi berikutnya di D2L, mungkin kita sekarang di chapter 5 ya. Kalian butuh sampai chapter 5. Oh, minggu depan masih toolset ya. Minggu depan kita belajar toolset soal MLOps dan framework. Nanti di pertemuan berikutnya baru masuk ke convolution neural net. Oke, saya close sampai di sini. Terima kasih dan sampai ketemu minggu depan.